Topik sharing hari ini berjudul Jangan Menyerah. Diambil dari Mazmur 142 ayat 3. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Tuhan ingin Anda punya semangat. Tuhan tidak ingin Anda berkecil hati dan berhenti di titik tengah kehidupan. Dia ingin Anda mencapai garis finish. Dia memanggil Anda untuk mengandalkan Dia, bukan menyerah karena ketidakmampuan atau kekuatan diri sendiri. Pada Mazmur pasal 142 ayat 3 mengatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Kemarin kita telah membahas dua penyebab berkecil hati, kelelahan dan frustasi. Hari ini kita akan mempelajari dua penyebab berikutnya. Penyebab ketiga ialah kegagalan atau keraguan-raguan yang bisa menyebabkan kegagalan. Ketika orang Israel mencapai setengah jalan dalam membangun kembali tembok Yerusalem, mereka mempertanyakan apakah mereka akan berhasil. Mari kita lihat Nehemia pasal 4 ayat 10. Di situ tertulis, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tinjauan Nehemia pasal 4 ayat 10. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, dan mereka merasa kewalahan serta patah semangat. Sesungguhnya tidak ada yang berhasil pada awalnya. Waktu kita SD, kita belajar nulis, itu belum bagus. Nulis angka 1 saja masih miring-miring. Tulis angka 0 peang-peang, enggak sempurna. Itu tanda waktu awal di mana kita beradaptasi, tidak semuanya langsung lancar. Jadi satu-satunya cara yaitu dengan gagal dan belajar dari kegagalan Anda. Kegagalan merupakan batu loncatan menuju kesuksesan. Inilah perbedaan orang sukses dengan yang tidak sukses. Berada di mindset kita. Orang sukses melihat kegagalan sebagai rintangan sementara, sedangkan orang yang tidak sukses melihatnya sebagai aib dalam hidup mereka. Amsal pasal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Penyebab yang keempat ialah ketakutan. Para lawan orang Israel bukan hanya mengolok-olok upaya pembangunan kembali tembok Yerusalem, tetapi mereka juga membuat suatu ancaman. Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Dikutip dari Nehemia pasal 4 ayat 11. Sekali lagi dibacakan, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Mendengar lawan Anda berbicara seperti itu, tentu saja itu jadi alasan yang masuk akal buat patah semangat.
Ayat berikutnya mengatakan, dikutip dari Nehemia pasal 4 ayat 12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Tinjauan Nehemia pasal 4 ayat 12. Sebenarnya mereka yang tinggal paling dekat dengan para lawan ialah yang paling takut. Mengapa? Sebab mereka selalu dikelilingi oleh hal-hal negatif yang ekstrim. Janganlah fokus pada media yang mengatakan hal-hal yang negatif, atau jangan biarkan ada di sekeliling kita adalah kebanyakan orang-orang yang bernegatif thinking. Berpalinglah, atau Anda akan menjadi lebih takut, paranoid, dan khawatir, atau yang bahasa kerennya sekarang adalah anxiety ataupun kecemasan. Apa yang membuat Anda berkecil hati hari ini? Apakah kelelahan? Apakah frustasi? Apakah takut gagal? Atau ketakutan yang lain? Apapun itu, serahkan semua kepada Allah. Seperti yang tertulis pada Ibrani 12 ayat 1. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam hidup kita memiliki destinasi, sehingga tidak mungkin kita ditempatkan di perlombaan yang tidak mungkin kita bisa lalui bersama Tuhan. Bahan perenungan. 1. Apa keputusasaan yang dapat Anda serahkan kepada Tuhan hari ini? Dan coba tuliskan. Kedua, pikirkan satu waktu di mana Anda gagal dalam suatu hal, tetapi kemudian itu malah menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Bagaimana pola pikir Anda pada saat itu mempengaruhi hasil akhirnya? Ketiga, apa pengaruh negatif yang perlu Anda abaikan minggu ini? Sebuah inspirasi. Apabila rasa takut mengecilkan hati Anda saat ini, bentengi diri Anda dengan hal-hal baik dan suara-suara yang positif. Renungan ini diterjemahkan dari Daily Devotional by Rick Warren. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.